Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan guru hebat. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, izinkan saya menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa anak adalah selembar kertas putih. Nah, di sini kewajiban kita adalah hanya mengisi lembaran tersebut. Guru harus selalu di depan memberikan contoh. Kita sebagai guru harus serba tahu, serba bisa, dan mentransfer semua pengetahuan yang kita miliki tersebut kepada murid, tanpa melibatkan mereka dalam pencarian konsep pengetahuan tersebut. Saya percaya bahwa pembelajaran yang saya terapkan selama ini lebih berfokus pada aspek kognitif. Saya akan merasa gagal ketika peserta didik saya tidak mencapai KKM. Saya yakin bahwa belajar itu harus di kelas, karena menurut saya kelas adalah tempat yang memang sudah disiapkan untuk belajar, sehingga anak-anak akan lebih fokus dan berkonsentrasi dalam belajar. Setelah saya mempelajari modul 1.1, cara pandang saya terhadap pendidikan berubah dan kepercayaan saya selama ini terkikis bahwa anak bukan selembar kertas seperti yang saya pikirkan sebelumnya, melainkan sebuah kertas yang sudah berisi coretan-coretan yang masih buram. Coretan-coretan buram ini adalah sifat dasar anak baik dan buruk yang dibawa sejak lahir. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menuntunnya, memperjelas coretan-coretan yang baik, dan menyamarkan coretan-coretan buruk. Sebagai seorang guru, kita hanya bisa mengubah atau membimbing pelakunya ke arah yang lebih baik. Kita tidak akan bisa mengubah ataupun menghapus dasar yang sudah mereka bawa sejak lahir. Kita hanya bisa menambahkan saja ataupun menyamarkan saja. Setelah saya mempelajari modul ini, saya sadar bahwa peran seorang pendidik adalah lebih ke Turi Handayani, yaitu di belakang memberikan dorongan. Sebagai seorang guru, kita wajib memberikan kemerdekaan kepada peserta didik dengan segala kodratnya, sehingga mereka punya inisiatif, berpikir kreatif, dan inovatif, mampu menemukan semua konsep pengetahuan tanpa harus disuapi oleh guru. Ketika anak diberikan kebebasan sesuai kodratnya, di mana kodrat mereka adalah bermain, maka mereka akan senang tanpa sadar akan cinta belajar. Modul ini menyadarkan bahwa aspek kognitif bukan aspek yang terpenting lagi, melainkan harus diselaraskan dengan aspek afektif, yakni budi pekerti. Nah, budi pekerti di sini adalah rambu atau arahan yang kita berikan, sehingga mereka sadar bahwa kebebasannya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasannya haruslah kebebasan yang bertanggung jawab. Budi pekertilah yang membentuk mereka menjadi manusia yang humanis, manusia yang penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, yang selamat dan bahagia. Setelah mendalami modul ini, saya yakin bahwa pembelajaran tidak harus di kelas. Justru, anak harus berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Apa yang mereka pelajari harus mempunyai korelasi dengan kehidupannya, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan akan berguna bagi kehidupannya di masyarakat. Hal terpenting yang harus segera dilaksanakan adalah menerapkan merdeka belajar dalam pembelajaran. Peserta didik dilibatkan untuk ikut serta dalam perencanaan pembelajaran, sehingga mereka akan antusias dalam mengikuti prosesnya. Mendorong peserta didik untuk berpikir kreatif, inovatif, dan mempunyai inisiatif dalam mengembangkan gagasan, sehingga mereka mandiri dalam menemukan konsep-konsep ilmu pengetahuan. Nah, saya juga akan menerapkan pembelajaran kontekstual,
di mana menjadikan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar, sehingga peserta didik akan mampu mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya. Nah, di samping itu, dalam memberikan kebebasan dalam belajar, tentu saja saya juga akan membatasi dengan rambu-rambu, agar anak tidak kehilangan arah. Rambu-rambu yang dimaksud di sini adalah budi pekerti. Budi pekerti akan saya terapkan melalui pembiasaan, baik sebelum memulai proses pembelajaran maupun ketika mengakhiri pembelajaran. Yang tidak kalah penting, saya akan bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat sekitar. Sekolah, orang tua, dan lingkungan merupakan 3 aspek pembentuk karakter budi pekerti anak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan penggalan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Om Santi 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 Om.